langsung saja di sesi ini kita akan membahas the second annual Indonesian Green Industries Summit. Itu bakal seperti apa sih? Saya ingat banget hadir di IGS tahun ini dan tercengang-cengang karena acaranya itu begitu keren. Pertama-tama, tepuk tangan dulu. Sebagai acara perdana acara itu benar-benar nggak malu-malu gitu loh. Masuknya langsung gong gitu ya. Udah pas masuk ke ininya aja, venue-nya, dekorasinya udah ini banget, udah memberikan atmosfer gitu ya. Bahwa ini tuh benar-benar mengenai greening gitu ya. Mengenai menghijaukan sektor industri di Indonesia. Terus udah gitu ya openingnya mungkin Bapak Ibu yang sempat hadir di First IGS ya. Kaget banget gitu ya, wah gitu ya, ada performance gitu ya, ada scene setting gitu kan. Jadi pas masuk ke substansinya itu audience sudah semangat banget gitu loh, audience sudah semangat banget, udah terkondisikan gitu loh bahwa acara ini benar-benar gitu loh, dia genuine gitu loh, benar-benar untuk mencari jalan gitu, gimana caranya kita bisa sama-sama menghijaukan sektor industri ini ya di Indonesia. Nah saya jadi penasaran, mau bikin acara yang kedua tahun depan, how can you top that gitu loh. Nah ini kita akan dengar hari ini rencana pelaksanaan kegiatan dari segi konsepnya, sampai dengan substansinya, sampai dengan teknis pelaksanaan ya. Jadi without further ado, saya akan langsung mengundang narasumber kita di sore hari ini. Pertama-tama, saya ingin mengundang kembali ke atas panggung, Pak jangan bosan ya. Jangan bosan ya Pak ya, ini kursinya masih hangat nih Pak ya. Saya mau mengundang Bapak Apit Priyanugraha selaku Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian. Silakan bergabung dengan kita di atas panggung. Masih ingat nggak Pak yang mana kursinya? Masih ya? Baik, berikutnya kita undang Mas Arief Utomo, Engagement Manager untuk Program Energi dan Bisnis Berkelanjutan World Resources Institute. Tepuk tangan dulu untuk Mas Arief. Lalu kemudian saya ingin langsung saja mengundang Mas Juniko Nur Pratama, Program Manager untuk bidang dekarbonisasi industri Institute for Essential Services Reform, ISR. Selamat bergabung Mas Juniko. Lalu last but not least pembicara keempat kita, Bapak Muhammad Iwan Gafur, Direktur dari PT Global Mahaka Solusindo. Terima kasih Pak Iwan, silakan. Gimana Bapak-bapak? Masih semangat kan? Panel terakhir. Kursinya panas nih kayaknya. Iya. Siapa nih yang habis duduk di sini ya? Oke, jadi kita di sini mau bahas ini ya, IGS kedua ini ya. Saya mulai dulu dengan Pak Kapus dulu ya, Pak Apit. Kita mungkin sebelum masuk ke IGS kedua, kita kilas balik dulu gitu kan. Nah ini kan tadi kita udah ngobrol sedikit nih ya, tahun ini pihak Kementerian Perindustrian sudah sukses ya menggelar the first annual Indonesia Green Industry Summit. Ya tadi udah sedikit kasih flavor ya, luar biasa acaranya. Nah menurut Pak Apit, urgensinya IGS ini apa sih gitu ya? Dalam mendorong transformasi industri hijau, kenapa dia harus hadir gitu loh sebagai event, sebagai ajang ini. Dan mungkin kalau bisa biar singkat aja Pak, the top 3 achievement dari IGS kemarin gitu ya, atau top 3 apa ya, hadiah gitu yang menurut Bapak ya dari IGS kemarin yang nanti di IGS kedua ini harus kita teruskan gitu, atau lebih tepatnya harus kita eskalasi lagi gitu loh, kita buat lebih besar lagi gitu Pak. Silakan Pak Apit. Baik, terima kasih Mbak Ditri. Ini orang yang tepat ini memoderatori kami. Jualannya udah pas. Gitu. Jadi di IGS pertama, terima kasih memang ini bukan penilaian kami ya dari berbagai pihak, dari pimpinan terutama, apresiasinya cukup baik dari stakeholder utama kami, pelaku industri maupun ya teman-teman semua juga dari mitra pembangunan, dari berbagai elemen lain, semuanya sangat mengapresiasi tata laksananya, substansinya, eksekusinya gitu ya. Ini sekali lagi bukan hanya hasil kerjanya tempat kami PIH, tapi ini kolaborasi banyak pihak. Dan mungkin Mbak Ditri juga sempat termasuk pusaran di dalamnya.
Kami itu semalamannya sampai jam 4 kita masih WA-an gitu ya. Jadi ini hasil kerja keras banyak pihak yang dimana sebetulnya Aegis ini munculnya idenya juga, ya kami riset-riset sedikit juga ya. Tadi saya ngobrol dengan Mas Arief bahwa kita harus mengisi kekosongan nih. Belum ada satu platform di Indonesia yang bisa menjadi integrator berbagai kepentingan yang menaikkan vibe masalah kehijauan ini, transformasi, dekarbonisasi dan seterusnya. Nah, Aegis ini ekspektasi kami akan menjadi platform untuk wadah buat semua orang memberikan kontribusi terbaik mereka gitu ya. Karena kita kan konsepnya ada exhibition, ada conference gitu yang kemarin ya. Nanti saya sampaikan hintsnya sedikit, topnya nanti di 2025 akan seperti apa untuk lebih baik dari yang pertama. Tapi dari konsep exhibition dan conference ini juga kami mendapatkan banyak sekali masukan maupun insight gitu ya. Bukan hanya untuk memperkaya apa yang sedang kami lakukan terkait masalah regulasi dan seterusnya, memperluas networking jejaring kerja juga gitu ya. Dan ternyata menariknya banyak sekali yang kita bisa eksplorasi lebih lanjut gitu. Ya kami implementasikan, ya kami refleksikan di Aegis kedua nanti. Ternyata pelajaran dari yang kemarin, ternyata nanti bisa lebih seperti ini, lebih seperti ini. Dan kami berharap ini tidak hanya sekedar event, tapi benar-benar menjadi best practice, bukan dalam konteks eventnya saja, tapi dalam konteks bagaimana kami mengatur runutan substansi yang mau dibahas, bagaimana, kami juga riset kecil-kecilan juga waktu itu kan, ini mau ngomongin apa, kira-kira kaitannya dengan substansi yang lain bagaimana, engagement dengan audiensnya bagaimana, dan seterusnya. Dan ada lagi satu faktor juga yang kami cukup banggakan waktu itu, mungkin kami bisa mengklaim bahwa Aegis pertama itu adalah event cukup besar pertama yang kami bisa klaim sebagai carbon neutral event. Karena kami betul-betul... Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, carbon neutral event ya. Mungkin belum, masih pada bingung ya, apaan sih carbon neutral event gitu ya. Jadi Bapak Ibu, aneh nggak sih kita ngomongin masalah ramah lingkungan gitu, masalah environment, masalah industri hijau, tapi kita nggak mikirin bikin event ini energi yang keluar berapa gitu. Belum transportasi, belum lagi utilitas dan lain-lain. Itu kan keluar emisi. Nah kami memikirkan itu gitu, jadi waktu itu kita hitung konsumsi energinya berapa. Ya tentunya tidak mungkin akurat 100%, tapi ada pendekatan ya. Konsumsi energi 2 hari itu berapa. Terus kita extrapolate juga, nanti kan audiens itu bawa mobil lah, apalah. Jadi konsumsi energi sekian ribu kWh 2 hari, kita extend lagi, bahkan sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena untuk mengantisipasi nanti waste-nya bagaimana. Sampahnya kemana tuh? Kalau kita bicara skop 1, skop 2, skop 3 udah banyak tuh. Kami hitung itu semua, kami konversi ke nilai CO2 ekivalen, terus kita beli SPGRK. Ya bukan beli sih, dibeliin sebetulnya ya, karena kan pakai sponsor. Jadi kebetulan dibantu oleh Pertamina NRE waktu itu, kita di offset tuh eventnya. Jadi kami adalah event pertama yang carbon neutral dan environmentally conscious gitu ya, boleh dibilang. Nah itu kami ingin kedepannya juga akan seperti itu. Nah, terus kami juga memberikan beberapa, ya pembukaannya lumayan jeng-jeng ya, nggak malu-maluin gitu ya. Terus kami kemarin ada sustainable fashion. Awalnya mungkin orang juga bingung, apaan sih ini gitu. Tapi ketika kita eksekusi dengan baik, bahwa ini ada satu narasi, ada satu jalan cerita, bahwa aspek fashion itu ternyata bisa dibikin sustainable, dari mulai bahan baku, proses produksi, dan seterusnya. Dibikin narasi dulu, terus ditampilkan hasilnya. Alhamdulillah Pak Menterinya juga anteng duduk di situ, nungguin sampai selesai. Dan ya ternyata ada ya hal-hal lain yang, ya itu kan output dari industri fashion salah satunya ya itu masih relevan buat kami gitu. Artinya itu bukan cuma gimmick, tapi ada isinya, ada substansinya. Nah sustainable fashion nanti Aegis 2 masih ada, tapi saya dijanjikan oleh providernya itu mereka akan up the game juga gitu ya. Nanti mungkin dari sisi, saya nggak boleh bocorin. Mungkin kalau butuh model. Mesti datang. Ya, biar datang nanti. Bedanya apa dari yang sebelumnya? Sebelumnya aja nggak kepikiran, nanti lebih nggak kepikiran lagi. Pak, gitu ya. kalau butuh model Pak,
Kalau butuh Siap, model. siap. Oh, Nanti- maksudnya Mas Arif sama Mas Juniko bukan? Kan male fashion juga penting ya. Ya intinya mungkin itu ya Mbak, key takeaways-nya sebetulnya banyak kalau mau disebutkan. Kalau disebutkan 3 tuh agak sulit sebenarnya. Tadi ada beberapa yang sudah saya sampaikan dan ini saya ngomong begini bukan gimmick supaya teman-teman tertarik untuk chip in di iGIS kedua. Kita evidence based. Silahkan cek di YouTube-nya. Kita ada di YouTube terbuka. Silahkan lihat komen-komennya. Silahkan lihat impresi dari semua orang yang dulu hadir. Gitu. Dan nanti mungkin akan dielaborate lebih jauh sama teman-teman, tapi hints-nya adalah kita belajar iGIS pertama itu dari perencanaan sampai eksekusi cuma sebulan. Ya, dari kata iGIS pertama keluar itu sampai benar-benar dilaksanakan cuma 1 bulan dan kami bisa melaksanakan relatively bisa memuaskan banyak pihak. Sekarang kami antisipasi 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Harusnya jauh lebih baik lagi. Dan dari sekarang sampai Agustus 8-9 bulan ini, kami juga rencananya nih sama Pak Iwan dari tadi kita mikir, tiap bulan kita harus bikin event. Jadi kami nanti ada pre-event, bentuknya Road to iGIS 2, ini rangkaiannya banyak nanti biar Pak Iwan yang jelaskan gitu ya. Nah sementara itu Mbak Diti yang bisa saya sampaikan sementara, terima kasih. Terima kasih Pak Apit. Bapak Ibu, saya saksi hidup Pak, Bapak Ibu, betul kata Pak Apit, dari kata iGIS terlontarkan sampai terselenggara memang 1 bulan. Waktu Pak Apit cerita mau bikin iGIS, oh saya pikir tahun depan kali ya. Ternyata tiba-tiba jreng undangannya hadir, saya bingung. Jadi tolong tepuk tangan dulu untuk Pusat Industri Hijau maupun sebenarnya untuk teman-teman Kemenperin semuanya ya. Ini benar-benar kayak bikin candi gitu ya iGIS ini. Tadi kita sudah dengar dari Pak Apit bahwa untuk iGIS kedua ini persiapannya sekarang karena ada lebih banyak waktu, bukan hanya di waktu itu akan dipakai untuk persiapan tetapi juga untuk bikin road to ya. Jadi akan ada beberapa event juga yang diselenggarakan menuju ke iGIS di bulan Agustus. Dan juga tadi sudah kita diberikan beberapa hints ya, apa yang kita sudah lihat di iGIS pertama, itu kira-kira akan hadir lagi dengan lebih besar, lebih gegap gempita gitu ya di iGIS kedua. Nah apakah itu gitu ya, kita akan segera mendengarkan juga dari Pak Apit, karena pertanyaan kedua saya adalah mengenai itu Pak. Nah, kira-kira untuk iGIS kedua nih Pak, untuk iGIS kedua nih, kan tadi kita udah dapat hints ya, bakal lebih besar gitu ya. 20 sampai 22 berarti kan 2 hari ya atau bahkan lebih 3 hari bahkan ya 3 hari gitu ya. Dan kita juga udah tahu judulnya ya, driving ya, tadi ada drivingnya itulah Pak gitu ya. Mungkin Bapak bisa cerita lebih banyak lagi, target utamanya apa sih yang mau dicapai di iGIS 2025 ini? Ada nggak target peserta, skala, topik, pesan itu yang paling penting? Gimana Pak? Oke, nanti sekali lagi kalau teknisnya nanti Pak Iwan yang jelasin, tapi ini acara akan dilaksanakan 3 hari dari tanggal 20 sampai 22 Agustus di JCC. Kita sewanya juga nggak main-main, langsung 2 hall ya Pak Iwan ya, Plenary dan Cendrawasih. Ya kami ekspektasi kami sangat tinggi. Engagement paling tidak per hari mungkin di atas 1.000 engagement ya, mungkin 2.000 bahkan lebih. Lalu juga nanti konsepnya tetap ada conference dan exhibition itu yang utamanya. Tentunya akan lebih luas, lebih banyak. Kalau kemarin di iGIS 1 kita cuma mini exhibition, hanya untuk memfasilitasi sponsor saja. Tapi nanti kita memang akan buka exhibition yang lebih luas dan itu kita juga sudah punya kayak semacam tematiknya gitu ya. Misalnya ada satu grup area misalnya untuk memamerkan produk hijau gitu, yaitu produk di mana yang si proses produksinya itu sudah tersertifikasi industri hijau misalnya. Kita produk-produk mereka kita pamerkan. Lalu juga kita ada satu corner lagi yang sifatnya green auto gitu. Nah green auto juga bagian dari road to nanti, tapi konsepnya yang akan kita tampilkan di situ adalah teknologi otomotif yang rendah karbon. Bukan hanya yang listrik ya, ini catatannya itu. Jadi mulai dari biofuel sampai fuel cell kita tampilkan di sana. Yeah. Lalu kita juga centerpiece-nya sebenarnya Gisco sebagai solution provider, nanti di sekelilingnya bakal ada mungkin
green financing providernya ada di situ gitu ya, bahkan mereka sudah nanya-nanya nanti kita chip innya bagaimana dan seterusnya. Lalu juga ada green technology providers, mungkin nanti juga ada beberapa industri bahkan udah minta saya mau tematik, nanti saya pengen punya satu island sendiri katanya gitu. Tadi ada di sini orangnya. Lalu kita juga terbuka, tadi saya udah bisik-bisik juga sama teman-teman, nanti eksibitor itu tidak hanya dari dalam negeri, tapi kita juga membuka dari luar negeri. Kami juga nanti mulai melakukan engagement dengan perwakilan di luar negeri mungkin per Januari ya. Kita akan bersurat ke masing-masing perwakilan di kedubes-kedubes kita. Khususnya kami prioritaskan ke negara-negara partner yang memang selama ini membantu kami. Baik. Pastinya negara-negara EU gitu ya, terus mungkin Jepang, Korea, China, dan seterusnya. Banyak sekali teknologi-teknologi di luar yang sebenarnya bisa mensupport upaya kami dekarbonisasi sektor industri. Tapi kami bukan dalam konteks ingin membeli teknologi direct seperti itu. Yang kami sampaikan nanti konsepnya adalah, ini loh kami sudah create demand kebutuhan green teknologi. Sebesar ini loh kebutuhan investasinya. Anda punya teknologi yang cocok di sini, ayo bantu kami, tapi invest di sini dong gitu. Kasarnya gitulah ya. Jadi bukan hanya kita mau membeli teknologi mereka, kita maunya mereka juga investasi di sini. Karena di sini demand-nya sampai 2030 aja sekian, bayangkan sampai 2050 gitu ya. Jadi kita mau iming-imingi mereka dulu, tapi kita iming-imingnya pakai data gitu, ada hitung-hitungannya. Nah mungkin itu yang mudah-mudahan bisa daya tarik juga nanti ke Aegis kedua. Terima kasih Mbak. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini dan juga hadir di daring udah mulai penasaran kan ya dengan Second Aegis bakal seperti apa. Jadi tempat Second Aegis itu akan menjadi ajang conference di mana kita akan belajar gitu ya mengenai perkembangan kebijakan yang terbaru, mengenai perkembangan keilmuan juga yang terbaru gitu ya, paparan mengenai teknologi yang terbaru, tempat networking udah pasti ya karena tadi harapannya ribuan orang untuk hadir di 3 hari tersebut gitu kan. Tempat showcase gitu kan, ada exhibition yang jauh lebih besar daripada IG sebelumnya. Terus mungkin juga harapannya tempat di mana deal-deal ya diumumkan ya semoga dan deal-deal yang terjadi juga gitu ya di saat IGs. Ada international speakers juga nanti kita. Dan harapannya ada international speakers juga. Jadi banyak ya, there's something for everyone. Mungkin ada konser musik juga Pak sekalian? Ada konser musik juga Pak mungkin di IGs tergantung kedua. ini teman dari Nanti kita tanya sama Tapi kami Pak sedang Iwan. memikirkan satu konsep lagi Mbak. Jadi kita pengen engagementnya juga bukan hanya ke kalangan industri dan sekitarnya ya di ekosistem kami. Kami juga sedang memikirkan konsep untuk engagement ke masyarakat gitu ya. Yang kepikiran ini selama ini saya selalu cerita sama Mas Iwan bingung ngerealisasiinnya gitu kan. Saya pengen yang bisa dinikmati masyarakat gitu ya, walaupun konsepnya bukan bazar ya. Misalnya ada semacam demo teknologi yang tepat guna, teknologi yang bisa digunakan sehari-hari di industri rumah tangga gitu, mulai dari masak pakai kompor listrik, listriknya dari solar panel, minyaknya minyak yang organik, bahan bakunya organik dan seterusnya lah gitu. Lomba masak kayaknya keren tuh ya, Master jadi Chef gitu all in misalnya. kegiatan sehari-hari, tapi semuanya harus konsepnya green. Jadi nggak ada yang fossil base itu udah nggak ada lagi gitu. Nah ini lagi kami pikirkan konsepnya untuk demonya nanti seperti apa. Oke baik, bola kami tangkap Pak, saya oper ke Pak Iwan. Tapi sementara sebelum ke Pak Iwan dulu bentar kita ke kawan kita dari WRI dulu Mas Arief. Mas Arief, World Resources Institute tadi pagi menandatangani MOU kan ya dengan pihak Kemenperin gitu kan terkait IGs yang kedua 2025. Pertanyaannya apa sih peran dan kontribusi WRI Indonesia kali ini dalam IGs 2025? Ya, terima kasih Mbak Ditri. Ya, jadi untuk terkait dengan support kami gitu ya sebagai mitra pembangunan WRI Indonesia, ini kami lebih banyak fokus di substance-nya gitu Mbak. Jadi dan di sini kami tidak sendiri sebetulnya sebagai mitra pembangunan, ada juga ISR gitu ya, ada juga ZP, ada IEEE, ada UNOPS, ada rekan-rekan yang lainnya. Ini kalau dari kami sendiri interestnya sebetulnya di bagian untuk memperkaya kasanah dari kajiannya seperti itu. Yang tentu ini
sangat erat hubungannya dengan apa yang kami kerjakan dengan Kemenperin gitu. Salah satunya terkait dengan pembuatan dari roadmap dekarbonisasi untuk industri subsektor di Indonesia gitu yang melibatkan dari 9 subsektor gitu, dari iron and steel, semen, pulp dan kertas, tekstil dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian untuk kami juga, kami sangat excited sebetulnya Pak Apit dan untuk melanjutkan perjalanan Aegis gitu ya, karena kalau yang tadi Pak Apit sudah elaborasikan dengan sangat baik, ini untuk kami Aegis ini platform yang bisa menyatukan banyak stakeholder gitu Mbak, dari berbagai macam gitu ya, dari pemerintahnya pun antar lintas direktorat di Kemenperin juga terjalin gitu ya, antar tetangga kementerian pun juga terjalin gitu, dan juga tentu Pak Apit dan juga kementerian memberikan space yang sangat baik untuk akademisi, untuk CSO seperti kami untuk bisa chime in juga gitu, untuk memberikan sumbangsi pemikiran kami, tentu melibatkan industri, asosiasi industri, dan untuk yang Aegis 2025 bahkan ingin diekspand lagi gitu ke lebih luas lagi ke masyarakat publik gitu ya, mungkin dari masyarakat yang tadi sudah dibahas oleh Pak Apit gitu dalam bentuk mungkin fun bazar gitu, kita masih belum tahu, atau mungkin juga demografi seperti youth gitu ya, karena memang kalau kita membicarakan industri ini juga sesuai dengan aspirasi atau mimpi kami. Ini kami sebagai organisasi gitu ya, WR Indonesia di sini salah satu fokusnya adalah untuk di energi dan juga bisnis yang berkelanjutan Bapak dan Ibu sekalian, di mana di sini kami menilai peran industri ini sangat penting gitu ya, sangatnya nggak cukup sekali tapi mungkin 3 kali atau lebih gitu ya, karena karena kalau dilihat dari porsi emisinya ini memang industri memberikan kontribusi emisi yang sangat signifikan seperti itu. Kalau tadi di paparan Pak Kaban kita lihat 34% itu adalah baru emisi directnya gitu, emisi langsung. Kalau di-expand juga ke emisi tidak langsung, ini akan lebih besar lagi gitu ya. Dan industri ini sendiri pun kita semua kena gitu ya. Kita sebagai individu, kita mengkonsumsi barang ataupun servis yang dihasilkan oleh industri itu sendiri gitu. Jadi diskursus seperti Aegis dan juga dialog-dialog seperti ini akan sangat penting gitu ya untuk mendorong inovasi, dan kami sangat bangga Pak Apit untuk bisa menjadi partner atau rekanan dari Kemenperin untuk operasionalisasi atau pelaksanaan dari Aegis tersebut. Ya. Terima kasih Mas Arief. Saya mau menggarisbawahi tadi pernyataannya Mas Arief bahwa Aegis gitu ya, itu berhasil ya berhasil menjadi jembatan gitu ya, jembatan antara beberapa stakeholder yang sebelumnya tuh mungkin nggak ngobrol satu sama lain gitu kan. Khususnya tadi Mas Arief menyebutkan misalnya contoh CSO dengan pihak industri gitu kan, jarang sekali ngobrol gitu ya, berkat adanya Aegis, dari persiapannya Aegis dan ajangnya itu sendiri gitu, jadi mulai ngobrol, jadi mulai belajar satu sama lain, berempati bahkan satu sama lain ya gitu ya. Jadi saya juga mau menggarisbawakan pernyataan itu, dan terima kasih banyak gitu ya kepada Pusat Industri Hijau, kepada Kemenperin gitu ya, karena Aegis ini bisa menjadi titik berkumpulnya kami semua gitu, semua stakeholder gitu. Tapi sebelum lanjut lagi Mas Arief, tadi kan cerita bahwa WRI itu menjadi mitra ya dalam mengembangkan substansinya. Ada nggak highlight dari substansi yang udah bisa di-share nih, yang akan diangkat di Aegis 2025? Pak Apit, saya izin spill ya Pak. Nah, jadi ini yang banyak-banyak, siap dengan senang hati. Jadi ini sangat menarik gitu Bapak dan Ibu, ini mungkin saya genuinely sangat excited gitu untuk share. Jadi untuk materinya, kalau yang kelihatan dari Aegis 2024 sebetulnya ruangan untuk diskursus atau diskusinya itu sudah sangat kaya gitu ya. Kita bicara tentang kebijakan, kita berbicara tentang teknologi, kita berbicara tentang pembiayaan finance, ekonomi sirkular dan lain sebagainya. Nah ini kita akan berusaha untuk mentop lagi gitu ya, walaupun sebetulnya juga sudah sangat challenging, tapi we'll try. Untuk kebijakan gitu, kini kita melihat dari 2024 menuju ke 2025 ini
banyak needle yang cukup banyak bergerak gitu, Mbak Ditri gitu ya. Terima kasih kepada leadershipnya Pak Apit dan juga dari Kemenperin. Ini kepemimpinan Kemenperin untuk memimpin dekarbonisasi industri ini sudah sangat kelihatan gitu ya. Tadi Pak Apit sudah share untuk visinya gitu, untuk long termnya itu dekarbonisasi industri akan seperti apa gitu, udah banyak di-spill tentang carbon market. Nah di IGIS ini kita akan banyak membicarakan juga tentang the how-nya gitu, the how untuk mencapai hal tersebut gitu ya. Untuk sesi kebijakan misalnya, ini kita akan mencoba untuk mengulas tahapan transformasi dari ekosistem industri hijaunya, menggunakan modalitas-modalitas yang saat ini sedang banyak digarap oleh Kemenperin dan juga dari rekan-rekan mitra pembangunan yang melibatkan industri asosiasi dan lain sebagainya. Peta jalan dekarbonisasi, kemudian penguatan tata kelola dari dekarbonisasi itu sendiri gitu ya, bagaimana kita bisa membuat proses dari tata kelola ini lebih tersimplify, lebih simple lagi untuk rekan-rekan dari industri gitu ya, dari pelaporannya dan lain sebagainya, dari aksi mitigasinya, dan juga tentu kebijakan lain gitu, yang salah satunya sudah di-spill oleh Pak Apit terkait dengan GISCO ini sendiri sebagai enable untuk menutup gap dari financing itu sendiri gitu. Jadi policy kita akan mencoba untuk berdiskusi ke arah sana gitu. Kemudian tadi dari Pak Apit juga sudah spill tentang dialog antar lintas negara. Nah ini menarik juga gitu ya. Dan juga kalau kita sambungkan dengan apa yang sudah disampaikan, misal tentang kita kepengen punya atau kita pengen memungkinkan carbon trading antar industri gitu. Nah ini yang sebetulnya sangat bisa di-leverage dari platform IGIS untuk mengumpulkan stakeholder yang tepat gitu. Mungkin di sini posisinya adalah kita bisa belajar tukar notes gitu ya, mentukarkan insight gitu, lesson learned dengan negara-negara lain seperti Uni Eropa misalnya dengan EU ETS-nya. Kemudian China dalam menerapkan kebijakan untuk pengurangan emisi di industri yang intensitas emisinya itu tinggi seperti itu, dan lain sebagainya gitu ya. Jepang, Korea Selatan dan lain sebagainya. Banyak sekali stakeholder yang bisa kita tarik sebetulnya untuk di IGIS untuk kita bisa saling share gitu. Kemudian untuk teknologi sendiri, nah ini mungkin kalau dari kami berpikirnya sepertinya ini adalah waktu yang tepat gitu Mbak Ditri untuk berbicaranya itu kita mainnya sektoral gitu di tahun depan gitu ya. Yang kita bisa membahas tentang misal industri yang intensitas emisinya tinggi gitu, hard to abate industry, the how caranya gimana sih untuk menurunkan emisi di industri-industri ini gitu. Industri iron and steel, besi dan baja yang saat ini mungkin harus memutar otak gitu ya untuk bagaimana sih merespon ke kebijakan seperti CBAM gitu. Ini mungkin tadi saya lihat ada dari Krakatau Posko gitu ya, sempat ngobrol. Nah ini harapannya nanti bisa dibahas lebih lengkap di platform IGIS gitu ya, dengan semen dan lain sebagainya gitu. The how di sektoral ini sepertinya yang menjadi improvement dari IGIS yang sebelumnya gitu ya. Dan tentu untuk financing modalitasnya banyak sekali gitu, dari pengalaman dari JETP gitu ya, sudah mengadakan matchmaking, mencoba untuk mempertemukan antara financial institution dengan teknologi provider, terus kemudian juga GISCO yang tadi di kick off untuk scoping study-nya gitu. Ini semua nanti di Agustus kita mulai metik buahnya gitu, dan akhirnya kita akan bisa menciptakan diskursus yang lebih fokus on the how instead of the what-nya, seperti itu. Terima kasih Mas Arief, substansinya luar biasa kaya ya yang direncanakan untuk IGIS 2025 ini ya. Mulai dari pembahasan kupas tuntas mengenai kebijakan dekarbonisasi itu sendiri, kemudian kupas tuntas mengenai nilai ekonomi karbon aka pasar karbon yang udah around the corner ya buat sektor industri. Kemudian tadi ya showcase teknologi-teknologi ya, apa sih teknologi yang bisa dipakai, apa ini bisa digunakan bagaimana, biaya berapa segala macam gitu ya. Harapannya nanti bisa ada juga yang datang ya untuk menjelaskan gitu ya dari para provider teknologi global ini gitu ya untuk bantu solusinya gitu ya di sektor. Kemudian terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah soal financing ya.
Jadi bagi semua insan industri atau bahkan beyond, ini tanggal 20 sampai 22 Agustus ini benar-benar harus langsung di save the date ya sekarang ya. Karena datang ke sana itu bisa jadi ajang macam-macam, tapi yang paling penting adalah udah pasti akan keluar dari situ dengan ilmu baru, informasi baru gitu ya. Sangat-sangat kaya gitu ya, sangat padat substansi. Terima kasih banyak Mas Arief. Berikutnya saya mau nanya ke Mas Juniko dari ISR, juga mitra pembangunan yang tadi tanda tangan MOU ya dengan pihak Kemenperin untuk IGIS 2025. Bagaimana dengan ISR? Apa peran dan kontribusi ISR dalam IGIS 2025 ini? Silakan Mas Juniko. Oke. Pertama-tama terima kasih sebelumnya ya Mbak Gitri ya sudah memberikan kesempatan dan moderatori pada sesi panel sore atau siang atau sore pada hari ini. Nah, mungkin sedikit sebelum masuk substansi kami ingin memperkenalkan diri ya, apa itu ISR, karena memang mungkin agak sulit ya pengucapannya ya bagi beberapa kalangan. Jadi ISR itu Institute for Essential Services Reform, itu singkatannya. Nah, kami merupakan think tank atau lembaga pikir yang fokusnya pada kegiatan lingkungan dan energi. Nah, karena kita punya fokus pada lingkungan dan energi ini, maka untuk pengadopsian teknologi yang rendah karbon atau LCT ini memang menjadi salah satu fokus kami. Maka dari itu kami sangat melihat IGIS ini itu adalah suatu hal yang pastinya challenging. Kalau kemarin melihat di bulan Oktober kemarin itu sangat challenging, tapi tahun selanjutnya ini kan masih ada beberapa bulan ya. Nah, itu menurut kami itu bisa menjadi sebuah event-event itu bisa menjadi sebuah milestone kecil yang nantinya nih di IGIS sama event utamanya itu menjadi pencapaian terbesar dari Pak Apit ya, dari PIH, Industri Hijau, dari BPKSKJI juga, lalu dari Kementerian Perindustrian. Nah, sedikit menambahkan juga, jadi dalam kaitan sektor industri ini, ISR bersama dengan WRI, karena memang kami adalah salah satu dari mitra-mitra pembangunan dan tentunya juga dari beberapa mitra pembangunan yang tadi disebutkan oleh Mas Arief ya. Nah, itu memang kita berfokus pada beberapa hal yang diantaranya tadi mungkin tadi disebutkan juga, yaitu membangun peta jalan dekarbonisasi industri. Nah, ini yang sebenarnya adalah salah satu achievement kecil yang sebenarnya besar ya. Cuman kalau kita melihat dalam membangun ekosistem hijau yang tadi kita ceritakan disebutkan di awal oleh Bapak Wamen juga, dari Bapak Kaban, lalu dari Bapak Apit juga, berkuat lagi dengan Giskonya. Nah, itu ekosistem inilah yang sebenarnya kita ingin dapatkan ya. Nah, salah satunya tadi dengan membuat peta jalan tadi itu yang salah satu stepnya. Untuk apa sih kita membuat studi peta jalan ini? Karena memang kita ingin salah satu targetnya untuk mencapai visi emisi nol bersih ya, 2060. Atau lebih cepat, biasanya kalau disebut lebih cepat, sebenarnya itu diambil dari target industri yang memang ingin mengambil target tahun 2050. Jadi memang industrinya 10 tahun lebih cepat itu diambil dari target industri ya, dari sektor industrinya yang tadi disebutkan intensif energi, lebih tinggi, atau tadi emisi gas rumah kaca yang juga lebih besar gitu kan. Nah, itu yang diambil dari situ. Nah, inginnya kami IGIS ini nanti juga memang tadi disebutkan menjadi tempat pertemuan stakeholder engagement ya, dan bisa juga nanti menjadi tempat kolaboratif ya, atau bridging dari pemangku-pemangku kepentingan, baik dari lokal maupun global ya tentunya. Nah, ini nanti bagaimana nanti bisa bertemu membicarakan penerapan LCT, low carbon technology, atau teknologi rendah karbon dalam membentuk ekosistem green industry tadi. Seperti itu. Tadi disebutkan ada financingnya dengan Gisko, nanti bisa menjadi sebuah garantor ya, penjamin ya untuk industri dari yang harapannya kalau dari kami tidak hanya dari industri besar saja, tapi juga dari pelaku UMKM. Nah, ini juga salah satu hal yang tadi disebutkan, kekhawatirannya sudah ada tadi ya, pertanyaannya dari mungkin penanya tadi kan dari membicarakan tentang UMKM. Nah, kita juga tidak ingin konsep dekarbonisasi industri ini meninggalkan orang dan membuat kesan takut ya gitu ya, khawatir. Nah, itu juga tidak lupa kita
selalu ingat-ingat itu konsepnya seperti itu. Mungkin itu saja dari. Baik, terima kasih Mas Juniko. Saya juga di sini mau menggarisbawahi pesannya Mas Juniko ya, bahwa dekarbonisasi industri itu bukan hal yang harus ditakutkan, tapi malah untuk meningkatkan daya saing ya Mas Juniko ya. Ini adalah strategi bagi Indonesia gitu ya, untuk bisa menggenjot pertumbuhan perekonomian gitu ya, dan juga pembangunan. Dan salah satunya adalah dengan meningkatkan daya saing industri ya, dengan dekarbonisasi. Nah, terkait dengan itu, yang sering-sering disebutkan ya dalam konteks ini adalah ekonomi sirkularitas. Dan juga hal lain yang sering juga kita dengar adalah upskilling untuk persiapan SDM-nya. Ini kan dua topik yang jadi perhatian ISR ya, betul bukan Mas Juniko? Betul. Itu akan dibahas bagaimana nanti di IGS 2025. Ini pasti akan menarik perhatian banyak nih insan industri dan juga masyarakat pada umumnya ya. Baik, terima kasih. Ya tadi sebelumnya yang melanjutkan dari pernyataan Mas Arief ya. Jadi sebenarnya kita dari ISR dan WRI itu sudah berbagi tugas ya, mengawal day by day untuk acara IGIS tahun 2025 tentu pada 20 sampai 22 Agustus nanti. Nah ini kalau tadi sudah dibahas terkait bagaimana chip in di kebijakannya, bagaimana teknologinya bisa berjalan, biar kegambar lah sektor industri ini bagaimana bisa mencapai emisi nol bersih ini dengan teknologi-teknologinya, lalu bumper finansialnya juga seperti itu. Nah, ada beberapa, sebenarnya banyak ya, cuman kita mencoba melihat dari sisi tadi yang disebutkan circular ekonominya, dan lalu juga dari sisi peningkatan SDM-nya atau namanya upskilling dan reskilling ya. Nah itu memang jangan sampai tertinggal ya, leave no one behind gitu kan. Makanya itu dengan ini ASF juga ingin mengambil sesi yang berupa misalnya tadi bagaimana peran dari circular ekonomi ini dalam mendorong upaya dekarbonisasi industri. Nah, cuman cakupannya nanti kita akan coba sedikit geser, yaitu di dalam kawasan industrinya atau dengan pelaku UMKM-nya. Maka dari itu nanti itu mungkin akan menjadi lebih menarik ya, karena kita mencoba mengambil dari berbagai perspektif yang berbeda gitu kan. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat apakah nanti pelaku UMKM pasti kan berbeda ya entitas bisnisnya dengan pelaku industri besar. Nah itu kita akan melihat bagaimana dengan mengadopsi circular ekonomi ini, karena circular ekonomi ini kan sudah banyak ya yang sudah menerapkan, salah satunya dari Europe ya, yaitu dengan circular economy action plan. Nah itu bagaimana jika itu diadopsi bisa membuat proses dekarbonisasi di kawasan industri dan UMKM berjalan lebih baik tentunya. Dan yang tadi yang terkait upskilling dan reskilling itu adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan tenaga kerja untuk masa depan yang lebih rendah karbon. Nah tadi ada dua sebenarnya intinya yang bisa kita lihat di sini, yaitu pertama bagaimana kita menambah value dari keterampilan dari SDM kita. Maksudnya bagaimana sih? Nah nanti kan pasti akan ada tadi yang saya sebutkan penerapan teknologi-teknologi baru ya yang akan menggantikan teknologi lama untuk membuat visi peta jalanan dekarbonisasi industri ini lebih cepat ya. Nah, pasti kan SDM ini akan sedikit pertama culture shock ya, melihat perubahan, dan setelah itu akan mereda, kita akan coba melihat bagaimana bisa membuat mereka lebih bersiap diri dalam visi kita tadi seperti itu. Nah, selain kita melihat dari sisi personalnya, kita juga ingin melihat dari sistem bahasanya kurikulum pendidikannya lah gitu. Jadi pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk menambah keterampilan tadi dari SDM kita juga ingin atur juga, tidak hanya fokus pada perseorangan, tapi kita juga melihat modul-modul pembelajarannya. Seperti itu sih, jadi kita berusaha di dalam AGIS ini yang tahun depan ya, tidak hanya melihat dari sisi teknologi dan sistemnya juga, tapi kita melihat dari sisi masyarakatnya juga, kesiapan dari SDM-nya juga. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Jadi untuk sirkularitas itu akan seperti yang tadi Mas Arief bilang ya, ini dari sisi ISR akan berkontribusi untuk membantu menggelar sesi-sesi yang bisa memperlihatkan how ya. How dan untuk setiap skala ya, tadi disebut dari skala UMKM sampai skala kawasan industri, itu kan the how-nya akan beda-beda. Bagaimana caranya bisa mencapai ekonomi sirkularitas. Dan saya suka sekali dengan apa yang Mas Juniko katakan ya, kita jangan lupa industri itu bukan sekedar hanya mesin dan teknologi, tapi juga manusia. Jadi kita harus membicarakan juga bagaimana caranya mempersiapkan SDM kita gitu ya, untuk menyongsong
peluang gitu industri ini. Kalau tidak nanti generasi emas bisa menjadi generasi cemas ya. Baik, ini kita kita tunggu nanti ya bagaimana perkembangan substansi-substansi ini dan tentunya kita akan look forward ya untuk bisa ikut membahas mengenai isu upskilling ini ya, persiapan SDM kita. Nah, last but not least sekarang bola saya lemparkan ke Pak Iwan, ini yang kita tunggu-tunggu sebagai event organizer dari IGIS pertama yang sudah luar biasa. Saya penasaran nih gimana caranya mau bikin IGIS yang kemarin yang menurut saya udah wah banget, bisa jadi gegap gempita dan lebih gitu ya, wah lagi. Bukan hanya 1 hari loh, jadinya 3 hari ya. Tugasnya kayaknya luar biasa. Sekarang masih senyum-senyum nih Pak Iwan ya, mungkin bulan depan udah beli mesin pijet ya. Belum tidur. Oke Pak Iwan, gimana bisa dijelaskan Pak? Kita penasaran nih teknisnya IGIS 2025 apa nih yang perlu kita antisipasi gitu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya sebutnya bukan Bu Friga ya, Kak Friga aja ya. Mbak Ditri, sorry Kak Ditri. Ya, tadi Friga yang tadi. Kak Ditri ya. Ada yang rindu nih Kak. Dari Kak Ditri, ini saya sepertinya harus menurunkan atau mendeskalasi tingkat keseriusan acara ini. Karena dari tadi kayaknya serius sekali nih gitu kan. Sampai saya pikir ini saya mau bikin event apa saya mau bikin sebuah jurnal ilmiah ya. Saya harus banyak mendengarkan masukan orang-orang pintar di sini. Tetapi gini, sebelum saya menjelaskan secara teknis, saya coba perlihatkan dulu video yang sudah kami susun. Langsung. September 2024, sebuah tonggak sejarah terukir. Annual Indonesia Green Industry Summit IGIS pertama telah menyalakan api semangat transformasi industri hijau di Indonesia. Lebih dari 1.000 individu yang penuh semangat mewakili pemerintah, industri, akademisi, dan berbagai pihak bersatu dalam sebuah pengalaman transformatif. Acara ini mendapatkan liputan media yang luas, menjangkau lebih dari 20 media yang menggaungkan pesan pentingnya transformasi industri hijau. Namun, ini baru permulaan. The Second IGIS 2025 lebih besar, lebih berani, dan lebih berdampak. Kami siap membawa praktik industri berkelanjutan ke level selanjutnya. Bergabunglah bersama kami di Jakarta Convention Center untuk sebuah kesempatan istimewa dalam membentuk masa depan industri hijau di Indonesia. The Second IGIS 2025 hadir dengan serangkaian pra-acara menarik, mulai dari Green Auto, Green Industry Run, Youth Green Friends, Green Fashion Competition, Media Luncheon, dan Roadshow Forum Industri Hijau yang berdampak. Semua dirancang untuk membangkitkan antusiasme dan memperluas jangkauan. Acara puncak akan menampilkan pameran industri hijau, konferensi tingkat tinggi, Green Talks, Green Industry Awards, dan Sustainable Green Fashion Show. Semua ini akan menghubungkan pelaku bisnis, memamerkan teknologi mutakhir, dan mendorong kolaborasi. Di jantung The Second IGIS 2025 terdapat GISCO yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian yang akan berada di garis depan dalam mendorong transformasi industri hijau di Indonesia. Tunjukkan komitmen Anda terhadap masa depan berkelanjutan. The Second IGIS 2025. Nah, kira-kira sudah tergambar kah Kak Ditra? Ini kalau saya tadi salvoknya sama Green Industry Run, berarti harus latihan nih, latihan. Beli sepatu baru, beli baju baru, latihan. Oke, jadi mungkin saya langsung saja. Jadi memang untuk agenda IGIS di bulan Agustus kami akan membuat
activation program ataupun activation event. Mulai dari kurang lebih dari bulan Februari sampai bulan Agustus kita akan menyelenggarakan banyak sekali program. Di antaranya salah satunya adalah Green Run tadi ya. Jadi Green Run itu rencananya kami akan selenggarakan itu di bulan Juni atau Juli yang bertepatan mungkin dengan liburan sekolah. Green Run ini akan paling dua event, jadi untuk 5K dan 10K, tapi dengan konsep ada tugas di setiap etape yang dijalankan oleh para pesertanya. Jadi tugas-tugas tersebut yang memang menjadi hints dari pada saat finish siapa sih yang akan menjadi pemenangnya. Jadi bukan cuma ditentukan dari sisi kecepatan, tapi ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh peserta dari Green Run tersebut untuk dapat mendukung tujuan dari nantinya terlaksananya IGIS 2025. Nah, jadi memang kita mencoba menciptakan hype, jadi tidak hanya sekali saja eventnya. Tadi selain ada dari Green Run, kami juga ada namanya Forum Industri Hijau, Forum Industri Hijau. Itu kami akan jalankan di 4 kota. Dari Serang mewakili untuk Provinsi Banten, di Bandung, Provinsi Jawa Barat, di Semarang untuk Provinsi Jawa Tengah, dan Surabaya untuk Provinsi Jawa Timur. Yang tentunya itu bagian dari sosialisasi Direktorat atau Pusat Industri Hijau dengan pihak kami untuk menjalankan sosialisasi berkaitan dengan strategi dekarbonisasi secara program dan strategi kami untuk menjaring sebanyak mungkin para peserta yang akan menjadi eksibitor maupun yang akan menjadi pengunjung dari kegiatan. Nah itu diantaranya. Selain itu juga kami memiliki ada Green Auto. Nah jadi Green Auto ini strategic partner kami yang sebelumnya itu dari Toyota sudah menyatakan komitmen juga untuk melakukan support di tahun 2025 ini. Jadi mulai di agenda Februari yang akan ada rencana IMS. Nah di situ pula Road to IGIS 2025 pun kami tap in bersama Toyota di acara di IMS. Wah, kurang keren lebihnya. Banget. Keren banget, tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi pas ini ya IMS itu ya nanti ya? Betul. Oh, wow. Jadi itu bagian dari side event IMS gitu. Jadi memang kita mencoba sebanyak mungkin menarik perhatian lah ya. Kita memang harus caper dulu ya. Jadi kalau untuk event yang kedua ini kita lebih caper lagi terhadap perhatian publik. Karena menurut kami dari versi penyelenggara acara, memang program pemerintah itu tidak akan bisa berlangsung secara mulus tanpa adanya dukungan publik yang masif. Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Jadi istilahnya no viral, no justice ya. Gitu. Jadi ini di luar konteks, tapi kurang lebih memang inilah zaman yang sedang berlaku saat ini. Betul sekali. Luar biasa ini. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu atas konsep IGIS 2025 yang benar-benar ada ininya ya, ada road to-nya itu banyak sekali gitu ya, dan exposure ke publik itu benar-benar dimaksimalkan melalui berbagai ajang, termasuk ajang olahraga ya dengan Green Industry Run. Itu perusahaan-perusahaan tuh banyak loh punya running club loh, Pak. Oh iya. Iya kan? Betul. Insan-insan industri itu punya semua tuh masing-masing, itu semoga pada ikut semua ya. Nih makanya nih tantangan nih Pak Iwan nih harus bikin yang lebih seru daripada yang seru nih, running eventnya. Nah kemudian tadi Bapak sudah menjelaskan ya soal format, konsep acara, venue, tanggal, kita udah tahu ya. Bagi yang hadir di sini, yang ingin berpartisipasi, ya kan audiens di sini kan ada mungkin calon mitra gitu kan, ada mungkin yang ingin mengetahui, wah saya tertarik banget nih gimana nih caranya untuk bisa dukung, bisa participate. Itu gimana Pak caranya? Oke, jadi untuk ketertarikan memang kenapa ada acara kick off ini memang justru kita menjaring ketertarikan dari para calon sponsor ataupun calon partisipan yang ingin mengikuti agenda kegiatan ini. Nanti di ujung kegiatan ini akan ada barcode gitu ya,
yang itu nanti bisa di-scan, yang itu nanti akan direct link terhadap deck proposal kami. Dan termasuk di situ juga ada akun untuk website resmi dari acara IGIS ini. Kemudian ada link registrasi untuk acara-acara IGIS di 2025. Itu kurang lebihnya nanti akan kami tampilkan. Nah, tetapi memang kami juga mau menekankan bahwa agenda IGIS ini mencoba merangkul sebanyak mungkin segmen. Makanya kami juga ada namanya Youth Green Friends. Nah, jadi memang akan ada agenda conference untuk para anak-anak muda gitu ya, yang memiliki ketertarikan dan juga akan menjaring banyak komunitas yang peduli terhadap isu lingkungan, isu energi, kemudian isu berkelanjutan lainnya. Jadi memang kami sangat berharap bahwa banyak perusahaan atau mitra gitu kan yang mampu untuk ikut berkontribusi bersama di acara IGIS 2025 ini. Tapi yang lebih kami tekankan lagi, kenapa kami sangat suportif, karena kami melihat bahwa visi yang dibawa oleh Pak Apit terutama ya di PIH ini untuk industri hijau ke depan itu juga inline dengan apa yang menjadi visi kami sebagai IO. Makanya dari awal event pertama kali IGIS di 2024 memang kita sudah declare bahwa event ini adalah event dengan karbon netral. Jadi memang kita membuat event ini semuanya terukur dan sebisa mungkin memiliki konsep dan praktek berkelanjutan yang bisa menjadi contoh untuk event-event yang lain. Baik, jadi untuk walk the talk ya, event mengenai topik hijau, dia juga harus hijau juga gitu, betul ya Pak ya? Oke, jadi di sini di IGIS 2025 ini there is something for everyone gitu ya Pak ya, kira-kira begitu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang hadir di sini secara luring maupun yang hadir secara daring apabila tertarik untuk berkolaborasi untuk IGIS 2025 menjadi mitra pendukung sponsor untuk IGIS 2025 tadi bisa scan barcode-nya, mungkin bisa ditampilkan sekali lagi barcode-nya supaya bisa di-scan. Ini contoh journey the second IGIS 2025 ya, kita tampakkan bahwa di sini ada agenda pre-event misalnya dari Desember sampai di Agustus. Itu bisa dilihat agenda-agenda kami, kapan kurang lebihnya, kapan untuk green run-nya, kapan untuk misalnya green auto-nya, dan ada beberapa agenda yang kita tap in untuk dapetin audiens yang lebih besar. Oh, yang hitam-hitam itu yang tap in ya Pak ya? Ditandain tuh. Oh wow. Gitu. Jadi ada beberapa yang memang event yang sudah umum dia berjalan, tapi IGIS tap in untuk mendapatkan hype-nya dari audiens yang lebih besar lagi. Itu iya, luar biasa. Saya terus terang secara pribadi sangat appreciate bahwa IGIS ini mau dibawa dari lingkaran apa istilahnya, lingkaran elit gitu ya, yaitu para pelaku kebijakan, para akademisi, CSO, pelaku industri, itu dibawa keluar ke masyarakat gitu ya, supaya ini menjadi ada kepemilikan bersama gitu ya Pak Iwan ya. Betul. Ini kan kita lakukan buat masyarakat, buat kita, buat negara kita gitu ya. Jadi memang harus ada pengetahuan bahwa ini sedang terjadi gitu ya, dan juga ada kepemilikan bersama dan ada partisipasi harapannya nanti ya untuk datang ya ke acara IGIS yang akan berlangsung dari tanggal 20 sampai 22 Agustus tahun 2025. Ya, satu lagi saya tambahin. Ya, silakan. Jadi target kita itu justru ya lebih tinggi lagi kan, karena bayang kalau kemarin 1 bulan aja kita bisa buat banyak orang gitu ya dengan persiapan 1 bulan, karena kita 8 bulan, target kita sangat tinggi untuk yang di 2025. Bisa diperlihatkan untuk target berapa sih orang yang harus terpapar sama agenda event IGIS kita. Totalnya itu kita ingin menggarap 200.000 orang. Wow, yang 200.000 terpapar. orang. Jadi Luar sepanjang biasa. event dari kick off sampai di Agustus itu kita berharap 200.000 orang akan terpapar informasi, terengage tentang semua program IGIS. Ya, ini kurang lebihnya. Dan kemudian untuk transaksi istilahnya di tahun kedua IGIS kita berharap akan ada minimal transaksi 200 miliar yang terjadi selama acara IGIS kedua di JCC nanti.
Nah, ini bisa dilihat bahwa memang ini ada bukannya terlalu ofensif, tetapi kita melihat ini sebenarnya yang layak di-achieve dengan tema sebagus ini untuk event ini. Karena memang event IGIS ini sesuatu yang benar-benar dibutuhkan sebenarnya oleh Indonesia. Baik dari sisi ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan, bahkan meningkatkan sampai 8%, itu it will happen seandainya kita semua bergerak bersama. Dan posisi kami sebagai penyelenggara event atau penyelenggara acara berharap bahwa semua kreativitas dan program kami ini mampu mendukung kesuksesan dari program pemerintah itu sendiri. Masih ada lanjutannya Pak? Sudah, itu Karena dulu. saya sudah tidak sanggup berkata-kata Pak. Saking Berword-word ya. word-word, sudah tidak bisa berword-word. Karena tadi saya tercengang membaca target-targetnya yang saya nggak tahu ini Pak Apit kah atau Pak Iwan kah yang men-set targetnya. Kayaknya bukan dari mana-mana, itu dari langit. Dari langit. Tapi- Kayaknya memang kita generasi net zero ambis ya udah ya. Ambis semua. Oke baik, kita sepertinya sudah kehabisan waktu ya. Mbak Ditri, saya mau nambahin dikit boleh? Boleh silakan Pak. Jadi kalau bicara target Mbak Ditri, mungkin ini saksi mata itu tim kami dari PIH sendiri nggak percaya dulu IGIS 1 bisa selesai. Jadi sempat ragu-ragu, semua teman-teman kita juga kayaknya nggak mungkin gitu kejadian, tapi ternyata kita bisa gitu kan. Terus mungkin saya ada beberapa hal tadi yang ingin melengkapi informasi yang disampaikan oleh Pak Iwan. Sementara ini untuk misalnya untuk Road 2 ya, Green Auto itu tadi disampaikan Pak Iwan, kita sudah deal lah gitu ya dengan pihak Toyota bahwa di side event Toyota di IMS itu akan kita rebranding menjadi bagian dari Road 2 eventnya IGIS. Lalu terkait Green Auto kita masih ada lagi nanti, kalau nggak salah bulan Mei ya. Tadi di situ kita settingnya bulan Mei, betul. Bulan Mei kalau nggak salah, kita ada lagi Green Auto lagi, tapi tidak proprietary Toyota, tapi semua car makers kita undang untuk masuk. Nanti intinya kita mau meng-highlight semua teknologi otomotif yang rendah karbon gitu kan. Terus yang menarik lagi yang tadi yang Green Run itu, Pak Iwan, Green Run with Green Mission nanti. Jadi konsepnya kayak Amazing Race, nanti tiap etape kita ada misi harus ngapain gitu. Jadi nggak cuma lari-lari doang gitu. Berpasangan gitu atau gimana? Itu aturable, nanti kita bicarakan konsepnya Itu dengan masih Bu rahasia, Ditri. itu masih Oh rahasia. baik, karena yang tidak Sebentar lagi berpasangan nanti di harus launching segera lagi mencari pendaftarannya. gitu. Iya, iya. Jadi terus juga kita tadi betul Pak Iwan kita juga Terlalu ambi udah berstrategi dari sekarang. disampaikan oleh teman-teman dari WRI dan ASR juga kita memang mau touch upon masalah geographical lah gitu ya. Demographical gitu. Jadi kita mau mulai melibatkan generasi muda gitu. Karena dalam perjalanan kami juga selama ini ternyata kami juga nggak sengaja ketarik-tarik nih ke event-event yang audiensnya anak SMA gitu ya. Ngomongin startup gitu. Ternyata banyak juga gitu mereka yang punya kepedulian dalam hal ini, dalam hal transformasi hijau ini memang tidak melulu terkait dengan industri. Tapi rasanya mereka juga layak dapat platform, dapat panggung untuk exposure mereka. Seperti contohnya banyak sekali startup yang mereka bisa mengolah sampah jadi material gitu. Ini hal-hal yang menarik yang perlu kita angkat gitu. Nah, kita ingin IGIS juga jadi platform yang tepat untuk mereka mengexposure di situ. Bahkan harapannya bisa terjadi transaksi dan seterusnya gitu. Jadi sekali lagi memang harapan kami tinggi. Konsep kami juga tetap kami akan secara konsisten mengangkat prinsip bahwa event ini harus carbon neutral atau zero emission event, tapi juga dari sisi pemerintah konsep ini juga bukan cuma zero emission tapi zero APBN. Oh oke Ya. baik, tepuk tangan dulu. Itu kata kuncinya. Itu catatannya. Makanya betul. kami butuh support dari semua orang. Makanya kita create Luar biasa. barang yang paling bagus supaya semua orang mau beli gitu. Siap. Luar biasa. Saya rasa saya tidak perlu mengulangi apa yang barusan dikatakan oleh Pak Apit ya. Dan sayang sekali waktu kita juga sudah habis ya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya seputar sponsorship terutama. Mungkin bisa diingat wajahnya Pak Iwan. Bisa langsung disapa Pak Iwan dan langsung
berikan pertanyaan atau tadi barcode-nya ya, bisa langsung scan untuk mencari tahu lebih banyak mengenai penyelenggaraan IGIS 2025. Baik, terima kasih banyak Pak Apit, Mas Arief, Mas Juniko, dan Pak Iwan sudah bergabung di panel sore hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menyimak. Tepuk tangan bagi kita semua. Ini adalah akhir dari panel kedua. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.